Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja dan sehat selalu. Kembali lagi di channel ini, di channel Dr. Galau yang selalu memberikan informasi kepada kalian tentang bagaimana caranya berhidroponik. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas tentang apa itu pH. Nah, pH itu merupakan suatu tolak ukur ya, yang menyatakan bahwa air yang kita pakai untuk berhidroponik itu dalam keadaan yang asam, basa, ataupun normal ya. Jadi yang harus kita ketahui, tanaman pada hidroponik itu mempunyai suatu rentan pH yang berbeda-beda. Nah, kalau untuk rentang pH yang berbeda-beda ini, bisa dicari saja di Google pH untuk tanaman kangkung misalkan. Jadi dia mempunyai rentan 5,5 sampai 6,5. Nah, jadi tugas kita dalam hidroponik itu adalah men-setting pH yang ada di dalam air ini untuk menjadi apa yang diinginkan oleh tanaman gitu. Nah, mungkin dari teman-teman di sini sudah ada yang pernah membeli pH up ataupun pH down di online ataupun di marketplace, ya kan? Nah, saya akan memberitahukan kepada teman-teman apa isi dari pH down yang teman-teman beli di online. Nah, isi dari kandungan tersebut adalah asam fosfat. Biasanya dipakai adalah 10% ya. Sekarang kita lihat dari sisi harga. Teman-teman bisa melihat pH down di online itu berapa harganya. Ya, kurang lebih kisaran 35.000, 45.000. Bahkan yang saya lihat yang kurang lebih 1 liter seperti ini takaran 1 liter ya, 1 liter seperti ini, asam fosfat 10% itu dihargai 100.000 teman-teman. Nah, dari sini saya akan mengajarkan pada teman-teman semua bagaimana cara membuat pH down dengan harga yang terjangkau gitu ya. Nah, apa yang kita pakai? Nah, ini teman-teman, kita memakai asam fosfat 85%. Ini saya beli di marketplace kurang lebih harganya 40.000 ya, 40.000-an dan mendapatkan 85%. Nah, bisa nggak sih asam fosfat ini kita berikan untuk tanaman di hidroponik? Jawabannya bisa banget teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya dengan melarutkan terlebih dahulu supaya asam fosfat 85% ini tidak terlalu pekat. Nah, cara pemakaian asam fosfat ini kita cairkan, biasanya saya mencairkan 1 tutup botol ini ke 1 liter air teman-teman. Bisa lebih ataupun bisa kurang, terserah kita, karena tidak ada acuan yang baku gitu. Nah, ketika diencerkan cairan yang sudah diencerkan, baru kita bisa pakai untuk berhidroponik dengan cara sedikit demi sedikit kita tuangkan ke hidroponik ya. Sekarang kita coba aplikasikan ya teman-teman. Sebelumnya saya akan mengecek berapa pH yang terdapat dalam air ini ya. Kita coba cek dengan pH meter. Ini namanya pH meter ya, dengan cara seperti ini teman-teman. Nah, dicelupkan saja. Nah, untuk mengetahui kandungan pH di dalam air, kita tidak bisa langsung dengan cepat. Nah, kita harus menunggu kurang lebih 1 menit sampai 2 menit untuk mendapatkan hasil pH yang memang sudah stabil gitu ya. Jadi ini kita lihat dulu, posisi angka masih di 6,5 ya.
6,5 terus turun, dia akan terus turun. Tapi kalau misalkan posisi dia stuck, ya dia akan stuck gitu, dia akan berhenti. Oke, di sini kurang lebih sudah berhenti ya. Nah, masih turun lagi teman-teman, 6,5 ya masih ya, masih 6,5. Ini sudah masuk ke 6,4. Nah, oke, kita pakai 6,4 dulu ya teman-teman. Kita taruh di sini. Nah, air yang di sini mempunyai pH 6,4, dan di sini kita akan menuangkan dulu di sini ya. Jadi air di tempat ini masing-masing 6,4 pH-nya. Sekarang kita akan coba memasukkan asam fosfat 65% ini, kurang lebih 1 tutup botol, ke sini teman-teman ya. Nanti kita lihat apa yang perbedaannya ya. Kita coba ya. Harus hati-hati, jangan sampai terkena tangan. Kalaupun terkena tangan, langsung dicuci dengan air yang mengalir dan air bersih ya. Nah, 1 tutup botol saja teman-teman, karena ini pekatannya tinggi sekali. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita aduk ya, kita aduk. Ini belum kita nyalakan. Kita aduk sampai rata. Nah, sekarang kita akan lihat berapa kandungan pH pada air tersebut ya. Tadi kita lihat 6,4. Sekarang kita akan lihat berapa pH yang ada di air ini. Kita nyalakan terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah sangat asam teman-teman. Ini sudah langsung 1 masuknya. Ini 1,5, 1,4 ya, 1,4, 1,3 ya. Jadi yang kita pakai adalah air yang sudah diencerkan. Air yang sudah diencerkan ini pun kita memberikan ke tanaman kita, ke air nutrisi, dengan cara sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak, karena kalau terlalu banyak takutnya bisa melebihi yang kita inginkan gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit, ditunggu sampai berapa menit, dicek lagi sampai pH yang kita inginkan gitu ya. Jadi berhasil teman-teman. Cara untuk menurunkan pH dengan murah ya teman-teman, karena 1 botol ini bisa untuk beberapa liter air seperti ini ya, banyak sekali. Ini kurang lebih udah hampir setengah, dan ini pun saya makanya hanya sedikit, setengah ini karena jatuh tercecer. Oh iya, ini kita coba lagi ya untuk air yang di sini. Nah, kita coba airnya. Ini akan terus naik ya. Ya, ini angkanya di stuck di 6,2. Mungkin tadi turun dikarenakan saya tidak mencuci ketika saya mengecek dari air yang sudah kita larutkan dengan yang pekatan 85% itu ya. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, dan jika bermanfaat bisa di share, bisa di like, bisa di komen ya. Mungkin selanjutnya saya akan memberikan bagaimana cara menaikkan pH ya, dengan cara apa.
ikuti terus channel ini, jangan lupa di subscribe. Dan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.